Luar biasa memang, mereka berhasil keluar dari jeratan rentenir dan kemudian menjadi pebisnis dan berhasil mengelola koperasi dengan aset lebih dari 1 miliar. Apa yang dilakukan abang-abang becak ini patut diacungi jempol. Sebuah inspirasi dari desa kecil. Sebuah inspirasi dari desa kecil. Ada satu desa kecil di mana sebagian penduduknya memiliki profesi sebagai abang becak. Diceritakan bahwa ada 60 kepala keluarga yang berprofesi sebagai tukang becak dan terlibat hutang kepada bank keliling atau KOSIPA, koperasi simpan pinjam, rentenir berkedok koperasi. Pinjaman mereka memang tidak besar, hanya Rp100.000 dengan cicilan per hari sebesar Rp5.000 selama 30 hari. Jadi total yang harus mereka bayar adalah Rp150.000. Wow, hampir 50% bunganya. Namun karena nilai pinjamannya kecil, bunga 50% tidak terasa. Setelah beberapa tahun berlangganan koperasi abal-abal, kemudian ada seseorang di antara mereka yang jatuh sakit, tidak bisa narik becak lagi. Namun tagihan terus berjalan. Debt collector datang hampir setiap hari mendatangi rumahnya. Kesal dengan debt collector yang tidak mau tahu dengan kondisinya, abang becak pun marah, terpancing emosinya. Akhirnya memaksakan bangun dari istirahatnya dengan membawa golok dan dibacoklah si penagih hutang tepat di pundaknya. Si penagih hutang pulang dengan berlumuran darah. Malam harinya, rumah si abang becak didatangi polisi yang memaksanya untuk kemudian menikmati jeruji penjara. 59 abang becak lainnya marah dan protes dengan keadaan tersebut. Akhirnya mereka sepakat tidak akan membayar hutang mereka ke rentenir tersebut karena telah melaporkan rekannya ke polisi. Tibalah hari yang disepakati. 59 abang becak berkumpul menunggu kedatangan debt collector. Ketika debt collector datang untuk menagih hutang, debt collector tersebut langsung diancam agar tidak datang lagi menagih ke situ. Jika tidak, akan bernasib sama seperti temannya, dibacok pakai golok. Setelah berganti-ganti debt collector, abang-abang becak tetap sepakat untuk tidak membayar. Akhirnya pihak debt collector pun menyerah dan tidak mendatangi lagi desa tersebut. Desa tersebut pun kemudian kena blacklist sebagai daerah yang tidak layak diberikan pinjaman hutang. Abang-abang becak kemudian tersadar suatu saat mereka pasti ada kebutuhan mendesak untuk akses pinjaman karena profesi becak tidak selamanya menghasilkan uang. Kondisi blacklist jelas tidak akan ada seorang pun yang menyatakan bahwa abang-abang tersebut bankable atau layak dapat kredit atau pinjaman. Seorang dari abang becak kemudian mengusulkan, bagaimana kalau kita buat semacam urunan dana? Anggap saja kita masih punya beban utang ke rentenir 5.000 per harinya. Akhirnya dibentuklah tim pengurus 3 orang. Satu yang bertanggung jawab atas dana atau ketua, satunya lagi sebagai kolektor, dan sisanya sebagai pencatat atau sekretaris. Setiap hari bisa terkumpul uang sebesar 259.000. Setelah 1 bulan terkumpullah uang sebanyak 7.700.000. Mereka hampir tidak percaya bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Untuk membantu keluarga istri abang becak yang suaminya dipenjara, mereka sepakat untuk memberikan pinjaman agar istri abang becak
yang suaminya di penjara bisa memiliki penghasilan, setidaknya berjualan nasi kuning, nasi uduk, dan bubur ayam, yang ternyata modal yang dibutuhkan kurang dari 1 juta rupiah untuk membuka usaha tersebut. Mereka kompak, saling bantu, dan mereka pun sepakat untuk membeli sarapan dari nasabah pertama mereka, yaitu istri Abang Beca yang sekarang Abang Becanya ada di dalam penjara. Istri Abang Beca itu pun akhirnya bisa mengembalikan pinjaman ke dana urunan bersama dan dengan keikhlasan memberikan kelebihan 2,5% bagi hasil dari total pinjaman. Terinspirasi oleh bisnis nasi kuning yang ternyata hasilnya lebih besar dari ngebeca, akhirnya mereka sepakat bahwa setiap bulan mereka akan memberikan pinjaman modal bagi siapapun yang mau beralih profesi tidak lagi ngebeca. Pinjaman yang diberikan adalah 1 juta hingga 3 juta rupiah per kepala, yang ternyata jumlah tersebut sangat cukup untuk memulai sebuah bisnis kecil-kecilan. Ada yang kemudian membuka kantor pengisian pulsa, ada yang jualan bakso, ada yang jualan cilok, ada yang jualan cendol, dan lain-lain. Setiap bulan mereka bisa membebaskan 1-3 abang beca. Dana yang dikumpulkan semakin hari semakin besar, ditambah tambahan bagi hasil 2,5% dari usaha dan bisnis yang dimodali yang berjalan lancar. Dengan profesi yang beragam, maka mereka tidak lagi menyimpan 5.000 per hari. Beberapa di antaranya ada yang rutin menyimpan hingga 50.000 per hari. Oleh sebab itu, plafon pinjaman pun mereka naikkan. Hingga ada seorang tukang beca yang mengajukan untuk membuka depot air minum isi ulang. Akhirnya kurang dari 2 tahun tidak ada lagi dari mereka yang menjadi tukang beca. Semua sudah menjadi pebisnis. Setelah 5 tahun berjalan dengan sistem bagi hasil 2,5%, pengelola mendapatkan gaji 10% dari laba yang didapat koperasi. Dana kelolaan mereka pun mencapai 1 miliar karena nasabahnya bukan di kalangan mereka lagi, tetapi penduduk di sekitar kini diperbolehkan untuk mengakses dana tersebut. Setelah semakin hari semakin besar, kegiatan mereka mulai tercium oleh pihak-pihak yang memiliki dendam, yaitu pemilik Kosipa abal-abal. Kegiatan mereka kemudian dilaporkan ke pihak berwajib sebagai kegiatan pengumpulan dana dari masyarakat tanpa izin. Pihak berwajib pun mendatangi para pengurus dana urunan tersebut dan membawanya ke kantor polisi untuk diminta keterangan. Walhasil mereka tidak jadi ditangkap. Setelah polisi mengetahui cerita yang sebenarnya, malah mereka mendapatkan apresiasi dengan dihubungkan ke dinas koperasi terkait untuk kemudian dilakukan pembinaan. Akhirnya, kegiatan mereka menjadi koperasi resmi yang mendapatkan banyak penawaran program bantuan dari pemerintah. Semangat gotong royong dan kebersamaan didasari dengan amanah dan kejujuran serta profesionalisme mampu mengubah nasib banyak orang. Sayangnya, sering di antara kita mengabaikan nilai berjamaah yang tingkatannya adalah 27 derajat. Sering di antara kita daripada bersinergi, berkontribusi, berjamaah, mereka lebih senang berjalan sendiri, dan terkadang uang mereka hilang begitu saja karena mereka lebih percaya kepada investasi bodong yang beresiko daripada mengelola dengan jamaah yang produktif, yang sebetulnya keberhasilannya akan mengangkat derajat hidup mereka menjadi lebih baik lagi. Masih tidak mau bergerak, masih mau berjalan sendiri. Semua keputusan ada di tangan kita masing-masing.